お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Paradox 94. Salam Paradox. Beragamnya genre anime membuat setiap orang punya genre favorit masing-masing. Ada yang suka dengan anime romance, action, fantasi, horor, atau juga komedi. Anime bergenre komedi sendiri biasanya memiliki cerita yang ringan dan jalan cerita yang tidak membingungkan. Inti cerita dari anime komedi adalah membuat penontonnya tertawa dan terhibur dengan aneka adegan yang ada dalam anime tersebut. Ya, meski tak jarang juga ada beberapa anime yang diklaim dengan genrenya komedi tapi tidak lucu. Karena itu kali ini Paradox akan merekomendasikan 10 anime genre komedi terbaik pilihan Paradox. Namun sebelum mulai silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu demi keamanan dan kelancaran Anda menonton. Beelzebub. Anime ini mungkin bisa dibilang memiliki kesan komedi yang paling lucu. Semua penikmat anime ini pasti akan tertawa saat menyaksikan anime satu ini. Anime Beelzebub ini sendiri menceritakan awalnya bermula ketika seorang siswa SMA bernama Tatsumi Oga menemukan seorang bayi di pinggir jalan. Pertemuan tersebut ternyata membuat sang bayi menyukai Tatsumi. Akhirnya Tatsumi pun memutuskan untuk merawat bayi tersebut. Namun tak disangka bayi tersebut ternyata merupakan titisan dari sang iblis yang dikirim ke dunia untuk memusnahkan bumi dan umat manusia. Untuk membangkitkan kekuatan iblisnya, bayi tersebut haruslah dirawat oleh manusia. Mungkin teman-teman juga sudah bisa membayangkan kekonyolan apa yang ada di anime ini. Kalian akan banyak sekali melihat adegan-adegan konyol dan lucu yang membuatmu tertawa. Gintama. Mungkin Gintama adalah anime yang layak disebut anime komedi terbaik. Sudah muncul sejak tahun 2006 yang bahkan masih tayang sampai sekarang. Dan ini sudah menandakan bahwa anime ini memang memiliki basis penggemar yang begitu banyak. Humor dan lelucon di anime ini bisa dibilang sangat khas dan selalu berhasil membuat para penonton tertawa melalui setiap episodenya. Dan anime ini juga sering memparodikan anime-anime lain seperti Dragon Ball, One Piece, Bleach, atau Naruto sekalipun. Meski genre utamanya adalah komedi, Gintama juga tak meninggalkan unsur lainnya agar penontonnya tidak jenuh. Selain humor, anime ini juga memiliki banyak adegan action bahkan pertumpahan darah. Gintama ini sendiri menceritakan tentang seorang samurai dari Edo, namanya adalah Ginto Kisakata. Dia adalah tokoh utama pada anime ini dan memiliki karakter yang sangat konyol. Profesi Gintoki saat ini adalah pekerja paruh waktu dan bersama dengan kedua temannya Shinpachi Shimura dan Kagura untuk melunasi sewa bulanan. Yang membuat anime ini menarik juga karena adanya percampuran antara manusia alien dan juga samurai sejarah dan ninja yang membuat alur cerita dari Gintama ini tidak jelas namun konyol. Dan Shikoku Sei no Nichijou. Anime ini memiliki cerita utama yang berfokus pada kehidupan sehari-hari 3 orang murid SMA bernama Hidenori, Tadakuni, dan Yoshitake. Selain itu ada juga murid SMA lain dan staf sekolah yang tidak kalah konyolnya. Di sini kalian akan melihat bagaimana ketiga anak SMA tersebut mengisi waktu dan kesehariannya dengan berbagi kekonyolan dan kebodohan. Terkadang aksi mereka juga bisa membuat kalian tertawa sendiri saking lucunya. Ceritanya seru dan tidak membosankan. One Punch Man. Sejak awal kemunculannya, One Punch Man selalu menduduki puncak anime komedi terbaik. Memang anime ini sangat seru untuk ditonton karena ceritanya unik dan tentunya konyol.
mengisahkan seorang manusia super bernama Saitama dengan kekuatan sekali pukul mati. Bahkan tidak perlu susah-susah berkeringat untuk mengalahkan musuhnya, cukup hanya dengan satu pukulan saja dan selesai. Yang menarik di anime ini adalah kebanyakan tokoh protagonis di anime digambarkan sebagai sosok yang tampan, kuat, atau super cool. Namun Saitama tidak seperti itu. Dia adalah seorang pemuda gundul dan berbadan kurus yang selalu menunjukkan ekspresi datar di setiap kesempatan. Seminar 続きだ。この業界には新人潰しというものが存在する。ランキングで抜かれることを気にする者も多くてね。こんな感じで。早めに潰すのだ！Konosuba. Anime satu ini tidak disangka-sangka sukses besar karena ceritanya yang sangat kocak dan lucu. Cerita di anime ini mengisahkan seorang otaku sekaligus hikimori bernama Kazuma Sato. Sehari-hari Kazuma menghabiskan harinya hanya berada di dalam kamarnya sambil bermain game. Suatu hari ia harus berhadapan dengan dunia luar hanya demi membeli sebuah game yang baru dirilis. Sepulang dari perjalanan membeli game tersebut, ia bertemu dengan seorang gadis yang tengah menyeberang jalan. Namun tiba-tiba ia melihat siluet kendaraan besar yang akan menabrak gadis tersebut. Meski penuh keraguan, ia akhirnya memberanikan diri untuk mendorong gadis tersebut. Akhirnya sang gadis bisa selamat, namun Kazuma justru malah meninggal akibat perbuatannya itu. Dan dari sinilah cerita anime ini dimulai. Mungkin teman-teman juga sudah bisa membayangkan kekonyolan seperti apa yang akan disuguhkan di cerita anime ini. Skate Dance. Anime ini bercerita tentang keseharian klub pembantu akademi bernama Klub Skate Dance. Dalam klub tersebut memiliki 3 anggota bernama Fujisaki, Onizuka, dan Usui. Skate Dance memiliki anggota yang unik dan selalu siap dalam membantu para siswa dan siswi dalam menyelesaikan masalah. Anime ini menceritakan tentang kisah kocak dan unik di sekeliling Skate Dance. Berbicara tentang cerita tidak perlu ditanyakan. Meski sebagian besar episodenya hanya menceritakan tentang aksi kocak Skate Dance setiap harinya, tetapi jika sudah menyangkut kisah karakternya, ceritanya itu pasti akan bikin kamu baper. Selain memiliki kesan komedi, anime ini juga menceritakan tentang kisah romantis antar karakter. Jadi bukan hanya asal bikin ngakak doang, anime ini juga memberikan kisah-kisah unik yang paling berkesan. Nichijou. Nichijou mengambil tema cerita yang simpel namun berhasil untuk sebuah anime komedi, yaitu kehidupan sehari-hari ditambah dengan hal-hal yang absurd. Dengan mengambil 2 sudut pandang karakter atau 2 kelompok karakter yang ada di anime ini, kelompok siswi sekolah beranggotakan 3 perempuan bernama Yuko, Mio, dan Mai, yang menceritakan keseharian mereka sebagai murid sekolah. Keluarga yang satunya lagi adalah keluarga Shinonome yang beranggotakan 1 anak kecil yang bernama Hakase, atau profesor, dan sebuah android yang bernama Nano. Kelompok ini menceritakan keseharian mereka sebagai sebuah keluarga yang berisi android dan seorang anak kecil yang sangat pintar dan selalu membuat penemuan-penemuan unik dan aneh. Saiki Kazuo. Anime ini adalah seri anime komedi yang menceritakan seorang pemuda bernama Saiki Kazuo. Kisahnya dimulai ketika dirinya kelas 1 SMA. Kazuo ingin menjadi orang normal, namun sulit baginya untuk melakukan hal tersebut karena ia seorang cenayang. Belum lagi teman sekelas yang sangat akrab dengannya memiliki sifat yang aneh sampai konyol. Karena hal ini kehidupan Kazuo yang telah terencana menjadi agak kacau dari kehendaknya. Ceritanya sangat menarik sekali karena dalam satu episode terdapat beberapa cerita yang berbeda dalam kurun waktu yang berbeda. Jadi ceritanya tidak terikat dari satu episode ke episode selanjutnya. Hanya waktu dan cerita yang bersambung.
Anime ini juga ada kilas baliknya karena memang difokuskan cerita yang sekarang terjadi. Kalaupun diperlihatkan kilas balik biasanya untuk menerangkan karakter baru yang muncul di sebuah episode. 手加減すればいいか。でも念のため粘土を狙っとくか。あお弱すぎた。何をしているんだお前は。真剣勝負なんだぞ。もっと熱くなれよ。外野だ。こっちに回せ。外野へパスして内野に仲間が増えれば僕の衣装も薄まる。ただ届かなかったら困るから気持ち強めに。やっちまった。 Bakat to Test. Anime ini bercerita tentang seputar kehidupan sekolah, di mana tokoh utamanya adalah Aki Hisayoshi, seorang siswa yang idiot namun baik hati bersama teman-temannya menghadapi peraturan sekolah yang diskriminatif terhadap siswa yang dianggap bodoh. Anime terbaik yang terdiri dari 2 season ini memiliki cerita yang sangat unik dan lucu. Season satunya ini menceritakan perjuangan kelas F memperebutkan fasilitas terbaik di sekolahnya. Kelas F bertanding mulai dengan kelas E hingga akhirnya sampai bertanding dengan kelas A. Saat kelas F akan menang melawan kelas A, terjadi hal yang tak terduga. Ketua kelas F dikalahkan oleh seseorang dari kelas A yang seharusnya sudah terkalahkan. Kemudian di season kedua, anime ini lebih menunjukkan perjalanan cinta Aki Hisayoshi dengan Himeji dan Shimada, Yuji dengan Shoko, Kouta dengan Kudo. それじゃあ命令だ。そうだな。5番と6番が鉄人に。好きです付き合ってください。と告ってこい。貴様なんて命令するんだ。そんなことしたら完全に誤解されるじゃないか。不明よな。ダメよアキ、さっき自分で説明したばかりでしょ。そうだよ二人とも。王様の命令は絶対いってらっしゃい。 Kutikel Tentai Inaba. Anime satu ini merupakan anime komedi yang paling menggelikan, dan melalui manajemen yang baik di antara mereka, anime ini juga selalu menyegarkan. Namun ketika penonton sudah bersiap menerima komedinya tanpa terlalu memperhatikan latar belakang ceritanya, anime ini mendadak berubah serius dari episode-episode pertengahan, mengajak kita untuk menjadi emosional dengan drama tentang perjuangan seorang polisi baik di tengah polisi-polisi yang korup. Seolah-olah anime ini tiba-tiba saja memutuskan bahwa dia butuh cerita yang kuat untuk mendukung komedinya. Padahal dengan menggunakan seekor kambing sebagai tokoh antagonis, hal tersebut jelas bukan tujuan pada awalnya. Dan sayangnya akibatnya anime ini justru terasa tidak lengkap di semua sisi, baik dalam hal komedi yang kadarnya seperti dikurangi. Detektif swasta Hiroshi Inaba adalah makhluk buatan yang tercipta dari gabungan 2 gen manusia dan gen serigala. Dia bisa mendapatkan informasi seseorang hanya dengan mencicipi dan memeriksa selai rambut, dan juga memiliki cukup banyak jimat dari rambutnya. Dia bisa berubah bentuk menjadi semacam serigala dan juga bisa mendapatkan kekuatan khusus tergantung dari jenis atau warna rambut yang dia makan. よしいいかな。すっげえ光沢。限りで俺の相棒は青木だけだ。気持ち悪いよ二人とも。やい負け犬。 Well teman-teman, itulah rekomendasi 10 anime genre komedi yang siap membuatmu tertawa dan tentunya akan sangat menghibur. Jika teman-teman suka dan punya rekomendasi anime komedi lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Paradox.